Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya dari Imam Haramain Al-Juwaini dan disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kita sampai kepada pembahasan terkait dengan faslun fit ta'arud, yaitu pasal tentang pembahasan mengenai kontradiksi dari dalil-dalil syar'i. Ya, musannif menyebutkan atau mencatat idza ta'aradun nutqani fala yahlu imma ayyakuna amaini au khosaini. Ya, jadi dikatakan apabila ada dua teks yang bertentangan, ya, ada kalanya keduanya itu sama-sama umum atau sama-sama khusus, ya, yang satu umum dan yang lainnya khusus, atau masing-masing sama-sama memiliki umum dan juga dimensi khusus, ya, maka kemudian ya dikatakan aw ahaduhuma aman wal akhara khasan aw kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin. Jadi ketika kita mendapati ada dua dalil, ada dua nas, ya, baik yang satu itu umum ataupun khusus, yang satu khusus ataupun umum, yang satunya umum atau kedua-duanya umum dan kedua-duanya khusus, maka fa in kana amaini fa in amkanal jama'u bainahuma yujma. Ya, jadi apabila kedua-duanya, ya, kedua nas ini umum, ya, jika mungkin keduanya itu dijamak atau dikompromikan, ya, maka dikompromikan dengan cara membawa masing-masing pada konteks yang berbeda, ya. Jadi dinamakan bihamli kulla au kullim minhuma ala halin misluhu, ya. Jadi kalau ada dua nas, ya, yang sifatnya itu dia kedua-duanya umum, maka dia bisa dibawa, ya, kepada masing-masing pada konteks yang berbeda. Hal ini, ya, hadis syarru suhudil ladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Ya, jadi misalnya tentang hadis, ya, sebagai contoh hadis tentang seburuk-buruk saksi, ya, syarru suhud, dia adalah orang yang bersaksi sebelum diminta bersaksi. Ya, ini sebuah riwayat yang cukup jelas, ya. Jadi seorang saksi yang buruk itu adalah saksi yang memberikan persaksian sebelum dia itu diminta untuk bersaksi, ya. Tetapi kemudian, ya, di sini ternyata dikatakan faumilul awal, atau di riwayat ini dikatakan wa hadis khairus syuhudil ladzi yashhadu qabla ayyustashhad, ya. Jadi ada riwayat yang kedua nih, ya, yang menunjukkan bahwasanya apabila sebaik-baik saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta bersaksi, ya. Jadi ada dua, ya, ada dua istilahnya itu hadis. Yang pertama menyebutkan bahwa seburuk-buruk saksi itu adalah yang memberikan persaksian sebelum diminta, ya. Sementara dalam riwayat yang lainnya justru sebaliknya, khairus syuhud, ya, sebaik-baik dari saksi itu adalah orang yang memberikan persaksian sebelum sebelum diminta persaksiannya. Maka fahumilul awal atau fahumilal awal ala ma idza kana man lahu syahadah aliman biha. Ya, jadi di sini kita bisa jamak bahwa yang pertama konteksnya adalah ketika orang yang diuntungkan oleh kesaksian saksi tersebut mengetahui kesaksian tersebut. Ya, jadi orang yang diuntungkan untuk kesaksian tersebut mengetahui kesaksiannya, ya. Wasani, ya, ala ma idza lam yakun aliman biha, ya. Yang kedua itu adalah jika, ya, ini hadis yang kedua ini diarahkan pada konteks, ya, ketika orang yang diuntungkan oleh kesaksian tidak mengetahui kesaksian tersebut, ya. Maknanya bahwa kesaksian yang pertama itu ketika dia belum mengetahui, sementara yang ini itu sudah mengetahuinya dari orang yang akan dipersaksikan. Nah, kemudian wasani rawahu Muslim bilafdil alla ukhbirukum bi khairi syuhudi alladhi ya'ti bi syahadatih. Ya, jadi hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, lafaz atau teksnya adalah dikatakan ala ukhbirukum, tidakkah aku informasikan kepada kalian mengenai sebaik-baik saksi. Dia itu adalah yakni dikatakan qabla, yaitu akhbirukum bi khairi syuhudil ladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayus alaha, ya.
Jadi dia adalah orang yang menunaikan kesaksiannya sebelum diminta. Ya, hadis pertama ini, ya, di hadis awal ini, ya, wal awal muttafaqun ala maknahu fi hadisi khairukum qarni. Ya, jadi pada hadis sebaik-baik kalian adalah ada di eraku kemudian. Jadi hadis pertama ini disepakati maknanya oleh Al-Bukhari dalam hadis khairun nasi khairukum qarni. Nah, ini juga menjadi hal yang juga yang menarik, ya. Kemudian sampai pada pernyataan hatta ila summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ayyustashhadu, ya. Nah, sampai kepada tadi yang khairun nasi qarni atau khairun quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum kemudian summal ladina mada yakni yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ayyustashhadu, ya. Jadi kemudian akan ada suatu kaum setelahnya yang bersaksi sebelum dimintai persaksiannya. Dari sini wa illam yumkinul jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima illam yu'lamit tarikh, ya. Jadi tadi cara yang pertama itu adalah dengan menjamak, ya. Jadi ketika ada dua atau lebih nas, ya, dalil yang seolah-olah itu bertentangan, maka bisa pertama itu adalah dijamak. Yang kedua adalah apabila tidak mungkin dijamak, ya, atau dikompromikan, maka keduanya ditangguhkan, ya. Jadi kita itu tawakuf, ya, sampai jika tidak diketahui waktu turunnya sampai faktor yang mengungguli salah satunya. Jadi kita tawakuf diam sampai nanti ada korina atau ada dalil argumentasi lain yang menguatkan salah satunya, ya. Diantaranya misaluhu qauluhu ta'ala, misalnya dari sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, auma malakat aimanuhum, ya, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Ini kan terkait dengan apa? Seseorang yang illa ala azwajihim auma malakat aimanuhum. Nah, di sini wa qaulihi ta'ala wa antajma'u bainal ukhtayain. Fal awal, ya, yujawwizu jam'al ukhtain bimilkil yamin. Jadi ada dua kalamullah, ada dua ayat. Yang pertama adalah surat Al-Mu'minun ayat 6 tadi, au ma malakat aimanukum, ya, au aimanuhum, ya. Sedangkan yang kedua adalah dikatakan wa antasma'u bainal ukhtain, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, ya. Jadi katakan fal awwalu yujawizu jam'al ukhtain. Jadi di situ kan au ma malakat aimanuhum berarti ya mau laki-laki atau mau bersaudara atau tidak masalah. Tapi kemudian ada yang berikutnya adalah dikatakan larangan wa antajma'u bainal ukhtain. Jadi ayat pertama ini membolehkan, ya, untuk menggabung dua saudara dengan milkul yamin atau perbudakan, ya. Sedangkan wasani yuharrimu dzalika, ya. Jadi yang kedua adalah melarang untuk menikah dua saudari sekaligus, gitu, ya. Kemudian wasani yuharrimu dzalika farujihat tari faruji'a, ya, dirajihkan pada tahrimu li'annahu akhwat, ya. Jadi yang diunggulkan adalah yang mengharamkan karena itu adalah bentuk dari ikhtiyat atau kehati-hatian. Jadi kenapa? Karena di situ ada unsur yang memang larangannya lebih jelas, ya. Itu yang kedua. Fa illam au fa in ulima tarikhu nusikhul mutaqaddimu minal mutaakhir. Jadi apabila diketahui waktu turunnya, maka yang turun terlebih dahulu itu dihapus, ya, nasakh dengan yang datang belakangan, ya, seperti dalam ayat iddah, ya, dikatakan kama fi ayati iddati al-wafati wa ayati musabarah wa qad taqaddamatil arba, ya. Jadi dua ayat tentang iddah wafat, kemudian juga tentang ayat musabarah yang tadi yang di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Artinya di sana ada nasakh, dan yang nasi yang menghapus itu adalah ayat, ya, atau argumentasi atau dalil yang terakhir tentu saja, gitu, ya. Wa kadza in kana khossaini. Demikian pula apabila keduanya sama-sama khusus, ya. Di lafaz khusus kita sudah membahas. Jadi kalau ada dua lafaz yang di sana ternyata lafaznya adalah lafaz khusus, maka di situ berlaku fa in amkanal jam'u bainahuma jumi'a kama fi hadis, ya. Jadi kalau memungkinkan, jadi kalau ada misalnya ada nas yang keduanya itu adalah khusus, maka kalau memungkinkan itu dia dijamak sebagaimana hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa ghassala rijlaihi,
Ya, jadi seperti juga hadis dari Nabi SAW ketika beliau itu melakukan wudhu gitu ya, melakukan wudhu kemudian memercikan air ke kakinya yang ada di sandal. Ini terkait dengan apa? Bagaimana membasuh kaki ketika berwudhu ya. Kemudian wahada masyhurun fi sahihain wa ghairihima. Ya, jadi riwayat tentang bagaimana Nabi SAW berwudu dengan membasuh kakinya itu sangat masyhur dan itu adalah hasil dari jamak. Ya, kemudian wa hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa rasyal ma'a ala qadamaihi. Ya, wa huma fi na'laini. Ya, rawahun Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau itu berwudu dengan memercikan air ke kakinya yang ada di sandal. Ini tentang memercikan air ya ketika sedang berwudu. Ini riwayatnya hadis dari Nasa'i, Baihaqi dan yang lainnya. Jadi mencoba untuk menjamak dari dua nas yang sifatnya itu khusus. Ya, kemudian fajumi abainahuma bi anna rasya fil khalid tajdid lima fi ba'di turuqi anna hada wudu'u malam yuhdis. Ya, jadi dari kedua hadis tersebut dikompromikan dengan cara meletakkan hadis ya yang memercikan air ke kaki itu dalam konteks memperbarui wudu atau tajdidul wudu ya, karena ada penjelasan bahwa beberapa riwayat lainnya itu menjelaskan bahwa tata cara wudu bagi orang yang tidak berhadas ya, tetapi dia sudah batal gitu ya. Nah, kemudian ya wa illam yumkinul jam'u bainahuma wa lam yu'lamil tarikhu yutawaqqafu fihima illa dhuhuri al muraji li ahadihima. Ya, jadi apabila ya ada dua nas yang tidak mungkin keduanya dikompromikan dan tidak diketahui waktu turunnya, maka keduanya ditangguhkan sampai ada dasar untuk mengunggulkan salah satunya, sampai diketahui salah satu dari nas tersebut itu ada yang lebih kuat ya. Misaluhu maja'a annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila yakni amma yakhillu lirrajuli min imro'atihi ya wahia khaidun. Itu jadi kalau contohnya adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah ditanyai mengenai hal yang halal bagi suami saat istrinya itu sedang haid ya, kemudian Nabi menjawab faqala ma fawqal izari ya, rawahu Abu Dawud ya, wa ja'anahu sallallahu alaihi wasallam qala isna'u kulla syai'in illa nikahai al-wat'a, rawahu Muslim. Ya, jadi tadi ada hadis riwayat tentang Nabi SAW itu ditanya ya tentang bagaimana nih seorang suami yang ingin ya berhajat kepada istrinya yang sedang haid ya, maka beliau menjawab sesuatu anggota tubuh ya yang di luar dari izarnya atau di luar dari sarungnya ya, maksudnya selain anggota tubuh antara pusat dengan lututnya. Ini hadis riwayat Abu Daud ya, dan hadis Nabi yang menyatakan lakukanlah apa saja ya, dikatakan ya isna'u kulla syai'in illa nikah ya, lakukanlah segala sesuatu kecuali an-nikah ya, an-nikah bermakna al-wat'a ya, ini hubungan badan tentu saja. Nah, dari dua hadis ini dia nampak semacam kontradiksi gitu ya. Yang satu itu di luar istilahnya itu izarnya, sementara yang satunya lagi boleh apa saja selain an-nikah. Nah, sebagian ulama di sini dikatakan apa? Ya, wa fihi raja'a ba'duhum at-tahrima ikhtiyat. Ya, sebagian ulama menganggap bahwa haram hukumnya, artinya sebagai bentuk hati-hati. Jadi tidak boleh untuk menggaulinya. Wa ba'duhum al-khilla li'annahul aslu fil mankuhah. Ya, jadi yang keduanya yang lainnya berpendapat bahwa halal karena pada dasarnya perempuan yang dinikahi itu adalah halal ya. Nah, dari sini kita ketahui ada dua riwayat yang berbeda ya, sehingga kemudian perlu kita jama' atau kita lihat dari sisi istilahnya sebab waktu turunnya ya. Kemudian fa in ulima tarikhu nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhari kama taqaddama fi hadisin ziyaratil kuburi. Ya, jadi apabila tidak bisa untuk diketahui kronologi atau waktu
turunnya, ya, yang mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, maka bisa kita gunakan istilahnya itu nasih, ya, al mutaqaddim. Jadi kita yang terlebih dahulu itu dinasih, ya, dinasakh, ya, di delete, dihapus gitu ya, digantikan dengan apa? Dengan yang lebih baru atau yang lebih akhir. Dan ini sebagaimana dibahas tentang hadis, ya, ziarah kubur, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Awalnya adalah ada larangan, ya, tapi kemudian berikutnya adalah ada perintah, ya, untuk berziarah. Naam. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah wa in kana ahaduhuma aman wal akharu khassan fayukhassul amu bil khassi, ya. Jadi apabila berbentuk umum, ya, jadi salah satunya itu adalah bentuknya itu lafadznya umum, sementara yang lainnya itu adalah khusus, maka yang umum itu ditahsis oleh yang khusus, gitu ya. Gampang nih. Jadi ketika ada dalil yang umum, kemudian ternyata ada dalil lain yang khusus, maka kemudian ya yang umum itu dijadikan khusus. Hadhihi kama yakni riwayat sebagaimana katakhsisi hadisi sahihain fima saqatis samaul usru bihadisihima. Ya, jadi sebagaimana juga riwayat, ya, terkait dengan bagaimana ditaksiskannya hadis tentang pada sesuatu lahan pertanian itu disiram air langit, hasilnya dikenai zakat 1/10. Jadi zakat pertanian itu kalau dia adalah tanda hujan dari langit maka dia 10%. Itu kan umum tuh semuanya gitu ya. Tapi kemudian muncul lagi riwayat, ya, jika kurang dari 5 wasak maka tidak ada zakatnya, ya. Jadi laisa fi maduna khamsatin aw suqin shadaqatun kama taqaddam, gitu ya. Jadi awalnya ada khusus, jadi semua zakat pertanian atau perkebunan yang disiram atau yang disiramnya itu oleh air hujan maka itu 10%. Tapi kemudian ketika dia tidak lebih dari 5 awsaq, gitu ya, maka itu tidak ada zakatnya. Naam. Kemudian wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Ya, jadi jika kedua hadis tersebut, ya, jika masing-masing itu memiliki keumuman di satu sisi dan kekhususan di sisi lainnya, maka keumuman masing-masing ditahsis, ya, oleh kekhususan yang lain, ya. Dengan catatan ini tentu saja ketika mungkin untuk dilakukan, ya. Misalnya nih, ya, misalnya adalah hadis Abi Daud wa ghairihi, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, idza balaghal ma'u kullataini fa innahu la yanjus ma'a hadis Ibnu Majah wa ghairihil ma'u la yunajjisuh syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ya, jadi hadis riwayat tentang air nih. Yang pertama adalah apabila, ya, air mencapai 2 kulah, ya, idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Ya, jadi apabila air itu lebih dari 2 kulah, gitu ya, maka dia itu tidak bisa menjadi najis, ya. Nah, kemudian juga muncul riwayat yang lainnya, ya, jika dikatakan bahwasanya al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Jadi air itu dia tidak bisa menjadi najis kalau atau selama tidak berubah misalnya baunya, kemudian juga rasanya dan juga warnanya, ya. Nama 6. Nah, fal awal khasu bil qulataini, ya. Yang pertama itu adalah khusus, ya, pada dua kulah, ya. Kemudian amun fi al mutaghayyiri wa ghairihi, ya. Jadi dia berlaku qulataini itu adalah umum dalam perubahan. Jadi perubahan dari artinya itu artinya dari airnya itu. Jadi kalau lebih dari 2 kula dia tidak berubah, gitu ya. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu kecuali sesuatu yang mengalahkan bau, rasa dan warnanya. Dengan tadi apabila air mencapai 2 kula ia tidak bisa najis, ya. Maka hadis pertama tadi, ya, satu sisi itu khusus. Kenapa? Karena menyangkut tentang air dari 2 kulah itu, ya. Nah, di sisi lain meliputi air yang berubah dan yang tidak berubah sifat-sifatnya, ya kan? Itu yang pertama. Sedangkan hadis yang kedua itu bicara tentang bagaimana
istilahnya itu sifat ataupun sisi khusus menyangkut air yang berubah sifatnya. Di sisi lain ya umum meliputi air yang mencapai juga 2 kula dan yang kurang darinya. Ya, jadi kita pahami ya. Jadi bicara tentang hadis yang 2 kula. Kalau hadis pertama mengatakan air itu dia nggak najis selama lebih dari 2 kula, jelaskan. Sementara hadis yang lainnya menunjukkan tentang ya air itu dia nggak bisa berubah, ya tidak menjadi najis gitu ya selama rasanya, kemudian baunya, kemudian warnanya itu dia tidak berubah. Artinya kurang dari 2 kula pun ketika warna, bau dan juga rasanya itu tidak berubah, berarti dia tetap tidak najis. Nah, dengan demikian ya maka di sini dikatakan ya bahwasanya ya dikatakan bahwa fal awwalu khasun bil qulataini amun fil mutaghayyiri wa ghairihi. Ya wasani, dan yang kedua khasun khusus fil mutaghayyir amun fi qulataini, khusus pada yang sifatnya itu 2 kula. Wa madunahuma fa khussu umumul awwal bi khususis sani hatta yuhkama bi anna ma al qulataini yanjuzu bi taghayyuri wa khussa umumus sani bi khususil awwal hatta yakni yuhkama bi anna maduna qulataini yanjuzu wa illam lam yataghayyar. Jadi apabila demikian maka keumuman hadis yang pertama ditahsis ya oleh kekhususan hadis yang kedua. Jadi yang pertama itu umum, yang kedua itu adalah khusus ya. Konklusinya hukum airnya, ini pendapat fikih ya, maka air yang mencapai 2 kula bisa najis apabila berubah sifatnya. Kebalikannya berarti ya. Jadi kalau di hadis tadi kan dikatakan bahwa air itu nggak akan bisa najis kalau mamanya dia itu istilahnya itu lebih dari 2 kula. Ya, tapi ya kalau dia walaupun lebih dari 2 kula tapi ternyata baunya, kemudian rasanya, kemudian warna itu berubah, maka dia itu juga menjadi najis. Ya, begitu pula keumuman hadis kedua ditaksis oleh kekhususan hadis pertama. Konklusi hukumnya adalah ya air yang kurang dari 2 kula, ingat, air yang kurang dari 2 kula menjadi najis apabila terkena najis walaupun sifat-sifatnya tidak berubah ya. Nah, ini adalah konklusi terhadap 2 hadis yang intinya dia itu mentahsis dari sesuatu yang umum. Naam, fa illam yumkin tahsisu umumi kulli minhuma ya bi khususil akhar ihtija ila tarjih bainahuma fima ta'arada fihi ya. Jadi apabila tidak mungkin nih mentahsis keumuman masing-masing dengan kekhususan yang lainnya, maka dibutuhkan tarjih. Nah, ini masuk ke dalam metode tarjih dalam hal yang menjadi ajang pertentangan untuk keduanya. Nah, misalnya nih ya, yaitu misaluhu hadisul Bukhari man baddala dinahu faqtuluhu. Ya, jadi ada riwayat dari Imam Bukhari tentang siapa saja yang melakukan konversi agama, yang murtad, yang keluar dari Islam, maka faqtuluhu, maka bunuhlah ya. Wa hadisul sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa'i fal awwalu am. Jadi yang kedua adalah larangan ya